Kalau orang zaman dulu dinikahkan tanpa perlu screening tes kesehatan, it's okay, nggak masalah, percaya saja, karena orang cuman bilang ala kotusa ngitek takok. Tapi zaman sekarang 2022 orang ala kotusa ada todus laki bini apa pacaran jelas haram, jelas dosa. Tapi pakun atel kentel ke timur, beda tak beda? Orang laki ben bini apa pacaran bebini, nah padahal aku dong, tapi aku baik konten TikTok lu-keluan masa pacarah sioman ya upload ke Facebook, ya upload ke TikTok, beda apa tak beda? Beda. Ini 2022 di mana orang sudah tidak malu lagi akan dosanya. Ini 2022 di mana orang tidak malu akan dosanya, bahkan bangga diupload jadi konten. Betul? Para santriwati yang berbahagia, walaupun kita berpanas-panas tapi kita nantinya akan belajar ilmu yang luar biasa tentang keperempuanan, tentang kesehatan reproduksi dan juga tentang stunting. Dan ini sangat penting sekali untuk kita, untuk calon ibu-ibu ini. Pastinya para santriwati ini nantinya pasti akan menjadi ibu. Maka dengan ngaji kesehatan reproduksi kita akan mempunyai bekal ketika kita sudah berkeluarga dan nanti akan mempunyai anak, bagaimana kita merawat kesehatan reproduksi kita bersama-sama. Untuk selanjutnya, sambil menunggu maksimalnya persiapan ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat luar biasa, tepuk tangan semuanya. Santriwati Sabilul Muttaqin keren, beken dan berakhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-sholihin wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa adkhilna al-jannata bi barakati majlis ilm wa adkhilna al-jannata bi barakati maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Mbak Kim, saya tadi pinjam mic-nya itu sepertinya lebih enak itu ya, ini berat ini. Sepetin kaula hormati tor takzimi setejena para alimul ulama, setejena para kiai, para nyai, para perangkat desa hadir, setejena semolja keluarga besar majelis pengasuh pondok pesantren Sabilul Muttaqin Teremista Lenteng, semolja Kiai Haji Abdul Khair sareng semolja Al Mukarramah Nyai Faizatul Jannah Nyai Khairun Nisa terseteja majelis keluarga pengasuh selain
malar moga sateja pengasuh Allah parengi lanceng omor, lanceng partobeten, lanceng rezekenah, parengi kekuatan dan kemampuan untuk terus membimbing kita masyarakat Teremista Lenteng, anak poto santre Sabilul Muttaqin, sehingga bisa terus ihdinas syiratal mustaqim. Amin Allahumma. Sebeten kaula hormati tertakzimi ibunda kami, ketua pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb, role model kami Nyai Hajadina Kamilia ST. Seka emas semangat beliau menginspirasi kami untuk terus berkhidmah di jalan Nahdlatul Ulama. Malar moga khidmanah kami ka into dadi jalan, dadi hujjah, dadi alasan pagi bisa kapolong sareng Kanjeng Nabi surgana Allah. Amin Allahumma amin. Seden kaula hormati tor takzimi juga sateja sahabat-sahabati pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama, tor juga wabil khusus ketua PAC Fatayat Lenteng Nyai siapa Nyifat, saya manggilnya Nyifat. Kemudian juga seteja para teman-teman dari pengurus ranting, teman-teman dari Lenteng, seteja sahabat-sahabati saya hadir juga Hadrah Al-Banjari An-Nabawi yangki Nurun Nabawiyah saya dari Lembung ento malar moga seteja saya hadir akhid marang sareng alongku malar moga Allah bitong kalaban kejaran amal soleh. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Anak-anakku yang tercinta, seluruh santriwati Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, alhamdulillah pada sore kali ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di dalam acara ngaji kesehatan bareng Fatayat Nahdlatul Ulama, di mana sebenarnya di dalam bulan Rabiul Awal, dalam bulan Maulud Kainto, ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengikuti salah satu ngadhebuna Kanjeng Nabi bahwa siapa abai saya nyari jalan ke angkui nyari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya menuju jalan menuju surga. Jadi saung kuna bian saran dan kaula apol kompol dalam majelis ilmu pada sore kainto salah situ nyari jalan ke angkui masuk ke surga Allah. Kainto bagi Mbak, kalau misalnya ke sini gimana Mbak? Kayaknya sepertinya tadi lebih terang ke sini ya, sepertinya ya, daripada di sini ya. Ketipun apa? Takut gak kelihatan ya? Kalau di sini kan besar, enggak? Atau mungkin pintunya ditutup, biar lebih terang. Nyan seporanya ya cekolang. Adik-adik bisa maju nak sedikit nak, nggak apa-apa ngerset burik nak maju. Mana-mana ya, sedikit-sedikit. Lagi-lagi maju anakku, terus ngerset, nggak apa-apa itu. Maju nak, boleh nak, maju sayang. Jadi ngaji kesehatan bareng Fatayat ini adalah ngaji rutin yang mana kami prakarsai dari PC Kabupaten Sumeneb Fatayat Nahdlatul Ulama untuk program Gavantara, Gerakan Fatayat Sehat Bersama Santri Nusantara, di mana kami menjangkau seluruh pesantren, kampus, universitas dan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Kabupaten Sumeneb, di mana tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa sejak dini tentang kesehatan reproduksinya.
Bisa Mbak? Kelihatan ya, yang di belakang kelihatan kah? Oke. Oke, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Firzan Nida Bushro. Saya pengurus dari bidang kesehatan dan lingkungan dari pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Saya juga kebetulan seorang dokter di Puskesmas Gapura. Saya juga seorang ibu dari kedua balita, dan saya seorang istri, dan saya juga seorang kebetulan juga guru dari anak santri di rumah. Jadi pada kali ini saya berkesempatan memiliki kehormatan diberikan amanah oleh Fatayat untuk sedikit sharing, berbagi keilmuan tentang kesehatan reproduksi. Ada yang tahu sebelumnya kesehatan reproduksi ini apa? Ada yang bisa jawab? Ini manggil saya apa ya? Dokter ya? Dokter aja ya. Jadi sharing pada kali ini dua arah. Jadi saya akan lebih banyak melemparkan pertanyaan, bukan hanya satu arah, bukan saya memberi makan, tapi kita saling memberi makan ya. Jadi ada yang tahu adik-adik di belakang reproduksi itu apa? Reproduksi itu alat kelamin? Betul, tapi kurang betul ya. Jadi betul, nggak salah, tapi 60, dapat nilai 60. Jadi kesehatan reproduksi ini adalah suatu sistem di dalam tubuh kita di mana fungsinya adalah untuk bereproduksi. Di dalam sistem reproduksi itu ada beberapa organ-organ yang memiliki kaitan erat dan saling berhubungan yang membantu kita untuk melangsungkan tauliatul amanah, untuk melangsungkan keberlangsungan hidup manusia, yaitu bereproduksi. Tapi reproduksi itu bukan hanya untuk melahirkan anak poto Adam. Reproduksi itu juga ada banyak. Kita juga memproduksi urin. Urin ini air kemih, kemih. Nah, kita juga memproduksi feses. Feses ini buang air besar, tae. Nah, jadi reproduksi itu adalah salah satu sistem organ di mana itu memproduksi berbagai macam hal. Ada yang bisa dibuang seperti buang air kecil dan buang air besar. Ada juga bisa memproduksi keturunan. Nah, gitu. Next, Mbak. Ini siapa? Next. Oke, kesehatan reproduksi ini sangat penting terutama untuk calon pengantin. Kenapa? Karena zaman sekarang 2022 ini sudah berbeda dengan zaman 1967. Jauh berbeda. Kalau orang zaman dulu dinikahkan tanpa perlu screening tes kesehatan, it's okay, nggak masalah. Percaya saja, karena orang cuman bilang ala kotusa ngitek takok. Orang cuman bilang ala kotusa tidak mau sembunyi-sembunyi secara sirri. Tapi zaman sekarang 2022 orang ala kotusa ada todus. Laki bini apa pacaran jelas haram, jelas dosa. Tapi pakun atel kentel ke timur, beda tak beda? Orang laki ben bini apa pacaran, bini nah padahal aku dong. Tapi aku baik konten TikTok lu keluan masa pacara, sioman, ya upload ke Facebook, ya upload ke TikTok, beda apa tak beda? Beda. Ini 2022 di mana orang sudah tidak malu lagi akan dosanya. Ini 2022 di mana orang
tidak malu akan dosanya, bahkan bangga diupload jadi konten. Betul? Jadi zaman ini kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari tampilan physically, hanya dari tampilan fisiknya saja. Oh katon na ajonggu lancong asongko asarong ajuba surben katon na alem. Siapa tahu dirimu apa yang terjadi di masa lalu. Jadi sebenarnya pemerintah kita, pemerintah negara Indonesia sudah memberikan jalan yang baik untuk adik-adik memilih pasangan hidup. Bagaimana caranya? Agar tidak terjadi penularan penyakit-penyakit menular seksual. Caranya gimana? Tes sebelum menikah harus melakukan screening calon pengantin ini. Gratis di puskesmas terdekatnya, boleh silakan. Jadi di situ suami dan istrinya, calon pengantin, calon suami dan calon istri ini ketika mendaftarkan pernikahannya kepada KUA akan diberikan surat untuk melakukan tes screening kesehatan. Nanti di situ akan dicek apakah suami dan istri ini memiliki penyakit menular seksual. Apakah ada yang kena HIV AIDS? Karena banyak sekali di luar sana orang ngagenteng berpendidikan tinggi S1, S2, S3, bajunya necis, parlente, orang soki, ternyata dites HIV AIDS positif. Banyak sekali. Karena memang zaman sekarang kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari fisiknya saja. Jadi saran saya, adik-adik, kalau kalian merasa saya ini baik, saya ini gadis ting-ting perawan dari pondok benar-benar terjaga kehormatan diri saya, sebelum menikah pastikan kalian memastikan kesehatan calon pengantinnya dulu. Jangan membeli kucing di dalam karung. Next mbak, langsung mbak, next. Terus. Oke. Jadi usia orang yang matang untuk melaksanakan pernikahan untuk perempuan itu minimal 19 tahun. Kalau ada yang menikah di bawah 19 tahun, itu biasanya menikahnya tidak diakui oleh negara. Jadi harus sidang dulu. Karena sekarang negara mau mencatatkan pernikahannya secara resmi kalau usia perempuan minimal 19 tahun. Kenapa sih kok seperti itu? Karena menurut para peneliti, menurut para orang pintar, menurut para ilmuwan, menurut para psikolog, usia yang tepat untuk wanita menikah itu minimal 19 tahun. Kenapa? Karena secara fisik dia sudah siap untuk menikah, dan secara psikis ini secara mental dia juga sudah siap untuk menikah. Karena menikah itu bukan hanya aku cinta kepadamu, kamu cinta kepada aku, bukan. Menikah itu bukan hanya antara dua orang laki dan perempuan saling mencintai happily ever after, bukan. Menikah itu adalah suatu hubungan di mana kelak akan diharapkan untuk memiliki keberlanjutan keturunan, kan seperti itu. Kan setiap orang mau menikah pasti memiliki keinginan di anak, tengki. Apakah ada orang yang mau menikah, saya mau menikah tapi saya tak di anak seterusnya, kan sobung. Orang kalau mau menikah pasti memiliki keinginan untuk memiliki keturunan. Nah, jadi saya selalu menyampaikan ini kepada adik-adik. Ketika Anda siap menikah, pastikan Anda siap menjadi seorang ibu. Kalau Anda tidak siap menjadi seorang ibu, jangan menikah. Belajar dulu sampai Anda merasa aku siap untuk mendidik seorang anak. Kalau Anda belum siap secara fisik dan secara psikis, secara mental, jangan menikah dulu. Karena menikah bukan melegalkan hubungan seksual, bukan. Karena anak bukanlah efek samping pernikahan.
anak adalah satu paket dengan pernikahan itu sendiri. Jadi kalau kita siap menikah, berarti kita harus siap menjadi orang tua. Jadi kalau Anda belum siap mendidik anak kecil, belum sabar katon ate kita sabar mikir abo tibi baik ruwet teti malah mikir anak-anak puji, lebih baik jangan menikah, mondok pabit asakola kuliah patengki sampai kalian siap dan matang secara mental. Next Mbak. Oke, di sini cara menjaga kebersihan alat kelamin baik laki-laki maupun wanita. Pada laki-laki ini dianjurkan untuk dilakukan sirkumsisi. Sirkumsisi ini artinya sunat. Sekarang kita tahu ya bahasa gaulnya ya. Sirkumsisi itu artinya sunat. Kenapa sih? Kenapa? Sekarang saya tanya, kenapa laki-laki harus sunat? Karena memang diwajibkan agama. Betul itu jelas diwajibkan oleh agama. Laki-laki di dalam Islam wajib hukumnya untuk sunat. Selain itu dalam segi kesehatan, kenapa laki-laki harus sunat? Banyak kotorannya aja. Nah, sini mah kotoran Bu. Di mana kotorannya itu di mana? Jadi mah Jepon soon koncon. Di sini ibu-ibu ini kalau fatayat ini pasti kita ibu-ibu fatayat sudah menikah semua ya, ada yang belum menikah? Sudah menikah semua ya, jadi tahu bagaimana penis itu ya. Jadi ini disclaimer dulu ya nak ya, disclaimer. Jadi di dalam belajar, apalagi belajar kesehatan, tidak ada istilah porno. Oke? Tidak ada istilah porno, tidak ada istilah tabu di dalam belajar, apalagi di dalam segi kesehatan. Ini baru di awal ini, nanti ke belakang jangan pingsan yang di belakangnya. Ya. Karena kita kalau mau belajar kesehatan memang kita tidak bisa jauh dari anatomi tubuh manusia. Oke. Jadi kalau ibu-ibu ini tahu ya, punya anak, punya adik di rumah lelaki, mon kita sunat. Next Mbak, ada gambarnya Mbak, biar next. Ini ya. Ini kalau ini sudah disunat ini. Nih. Jadi kalau belum disunat, ini namanya gland penis. Gland penis ini artinya helm. Helmnya penis. Di ujungnya itu kan ada helmnya ya. Kalau belum disunat akan ada kulit yang bergelambir yang menutupi gland penis itu. Nah, kulit itu kalau belum disunat, kalau misalnya habis pipis itu seringkali menyimpan sisa-sisa debris, sisa-sisa kotoran, sisa-sisa buang air kecil, sisa-sisa debu dan lain sebagainya kalau cara ceboknya nggak bener. Kadang kita enteng Bu, kalau di anak lelaki kita sunat mengelai anak lelaki kan barek seram kan kan gih menanak bebini bermagelai soroning kong cabuk ya begitu ya, itu padahal salah. Cara ngelai anak lelaki juga harus bita kalau belum sunat. Jadi yang namanya kulit di helmnya itu, di gland penisnya itu kita buka sampai terlihat ujung lubangnya. Agar apa? Agar bersih sempurna. Karena seringkali ibu-ibu itu enteng, anaknya seram nggak ada, yang ke soce, yang ke bersih, betul kan? Akhirnya anaknya tiap bulan panas, sakit, padahal nggak batuk, nggak pilek, panas. Kenapa? Infeksi saluran kemih.
Pasien saya banyak sekali anak-anak kecil usia di bawah 5 tahun. Panas tak sunat pula nah. Bulan panas. Padahal nggak batuk, nggak pilek, karena itu tadi cara ceboknya itu salah, higienitasnya salah. Jadi kalau anaknya belum sunat, pastikan nyeboknya kotu bita, sampai terlihat ujung prepusiumnya. Bisa dipahami ya? Adik-adik di rumah yang punya adik-adik kecil sebelum sunat, atau nanti next kalau kita punya anak laki-laki, nanti seperti itu cara cebok nah. Tetijak berak seram malolo nak. Gitu. Begitu juga kalau perempuan, jelas ya, perempuan kotu ningkong harus dicebok ke dalam gitu. Next, mbak, apa back forward. Oke. Kalau untuk perempuan, jadi kalau untuk perempuan, satu, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas pembersih vagina. Contohnya saya sebut merek sajalah, Resikvi, atau apa tuh, daun-daun sirih itu boleh nggak itu dipakai? Boleh, tetapi tidak boleh dipakai setiap hari. Kenapa? Karena di dalam vagina kita itu harusnya memang lembab. Ini yang mindset kita sebagai wanita harus dirubah. Kita terlalu banyak kemakan iklan jamu-jamuan, kemakan iklan di TV bahwa vagina wanita ini harus keset. Itu salah. Normalnya, idealnya dari Tuhan, dari sananya vagina wanita itu lembab. Kalau kesat akan sakit, kalau keset akan iritasi, berdarah, luka. Enak bapaknya, ibunya sakit. No, nggak boleh seperti itu. Jadi idealnya, normalnya vagina wanita itu lembab. Saya nggak bilang basah ya, nggak. Saya tidak bilang basah apalagi banjir, enggak. Saya bilang lembab. Karena sebenarnya di dalam vagina wanita kita itu punya koloni kuman yang baik. Jadi di dalam vagina kita itu ada kumannya, tapi kumannya baik. Memang dia berfungsi untuk mengeluarkan lendir keputihan. Keputihan itu untuk membuat tetap lembab. Jadi kalau bayangkan sampean memakai pembersih kewanitaan atau pakai ratus setiap hari sampai kering, rontang, keset. Nah, bayangkan itu yang dibunuh. Jadi fungsinya pembersih kewanitaan dan siri-siri itu antiseptik ya. Antiseptik itu antibakteri. Jadi dia memang membunuh bakteri, tapi mereka tidak bisa membedakan bakteri baik dan buruk. Jadi ketika dipakai terus-terusan, mereka akan membunuh semua bakteri yang ada. Bahkan bakteri yang baik ikut terbunuh. Nah, sehingga apa yang akan terjadi? Akhirnya iritasi. Akhirnya koloni kuman yang bakteri yang baik ini fungsinya selain melembabkan juga menghalau bakteri buruk. Jadi kalau ada bakteri jahat, kotoran-kotoran lain yang masuk, dia akan berperang, Bu. Nah, itu adalah reaksi pertahanan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau bakteri yang baik, anggap tentaranya ini sudah mati, kena pembersih Resikvi. Nah, akhirnya ketika ada kuman masuk ke vagina kita, nggak ada perlawanan, akhirnya keputihannya abnormal. Akhirnya keputihannya terjadi keputihan yang gatal, bau, kuning, bahkan sampai berdarah dan lain sebagainya. Jadi boleh nggak pakai keputihan, pakai sabun-sabun? Boleh. Berapa? Ya misalnya 2 minggu 1 kali, atau kalau 1 minggu 1 kali, atau mungkin ketika ba'da menstruasi boleh dipakai, tapi tidak boleh dipakai setiap hari. Kemudian tidak boleh memakai pembalut lebih dari 6 sampai 8 jam. Jadi 6 jam kalau bisa ganti. Nah,
tiap 6 jam ganti softteknya. Jadi menhead ya anak foto saya budi monhead cek laju sopu kente pas maghrib pura salen kena jadi ya ameng tu demeng. Kemudian juga jangan lupa pakai celana dalam jangan yang terlalu ketat. Nah, jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat. Pakailah celana dalam yang bisa menyerap keringat. Nah, jadi jangan beli yang bahannya kayak plastik yang terlalu murah segen 1.500 itu jangan. Lah belilah yang harga naik dikit 3.500-an dikit lah. Tapi bisa menyerap keringat. Nah, kenapa? Karena kalau kainnya tidak menyerap keringat itu akan menyebabkan koloni kuman yang buruk sehingga akan menyebabkan keputihan. Jadi keputihan itu normal. Saya akan bilang ya di sini ya. Keputihan itu normal. Asal memenuhi syarat berikut. 1. Warnanya putih atau bening. 2. Tidak berbau, tidak ameng. 3. Tidak gatal. 4. Tidak apa tadi? Tidak gatal, tidak bau, apa lagi? Putih sudah. Terus tidak bau, terus tidak sakit. Jadi kalau tidak memenuhi 4 syarat tersebut, misalnya warnanya putih dokter tapi gatel, normal nggak? Warnanya kuning kehijau-hijauan tapi nggak gatel, normal nggak? Warnanya putih enggak gatel kemudian enggak bau tapi saya kalau pipis sakit, normal nggak? Nah, jadi syarat tersebut 4 harus terpenuhi semua ya. Jadi syarat tersebut kalau jadi misalnya saya keputihan buru mare norok pramuka olahraga, biasanya perempuan kalau habis beraktivitas berat biasanya keputihan ya. Nah, jadi habis beraktivitas berat saya keputihan, tak bau tak ketel ya, tidak terlalu banyak juga, biasa-biasa saja, kemudian juga nggak sakit, normal nggak? Normal, nggak apa-apa, itu boleh, nggak masalah. Next. Nah, kita pelajari dulu perempuan ada berapa lubangnya? Lubangnya perempuan ada berapa? Mak bisa ada 2. Beremaman malam tak center ya. Mak bisa ada 2. Perempuan lubangnya ada berapa? 1 tempat pipis, betul? 2 tempat bersenggama, tempat berhubungan seksual, tempat kita keluar darah menstruasi, tempat kita keluar kepala bayi melahirkan, itu lubang yang sama. Jadi adik-adik jangan salah ngira ya, tempat pipis itu bukan tempat berhubungan seksual, bukan. Tempat pipis hanya untuk tempat pipis, yang di bawahnya tempat berhubungan seksual, bersenggama, tempat mengeluarkan bayi melahirkan, dan tempat keluar darah menstruasi. Yang di bawahnya anus, tempat keluar buang air besar. Jadi lubangnya perempuan ada berapa nak? Ada 3. Sekarang saya tanya, deket apa jauh lubangnya? Bedanya laki-laki dan perempuan, oke? Lubang perempuan, 3 lubang perempuan itu jaraknya berdekatan. Inilah yang sering menyebabkan infeksi saluran kemih lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki, karena lubang kita berdekatan. Kalau laki-laki lubangnya ada 2 di belakang, tapi satunya, yang satu di depan. Betul ya? Jauh kan? Kalau laki-laki kan jauh sekali. Jadi kalau laki-laki dewasa sudah sunat, jarang sekali akan menyebabkan infeksi saluran
kemih. Tapi biasanya yang sering infeksi saluran kemih itu laki-laki yang belum disunat, anak kecil biasanya. Tapi kalau perempuan ISK TK dewasa sering, karena ini tadi lubangnya berdekatan. Sering salah cebok kalau perempuan ini, sering salah akela. Tambah biasanya kalau akela habis buang air besar. Menakela habis buang air besar biasanya akela dari budi kayak gini ya. Itu salah. Jadi cebok itu, cara cebok yang benar pada perempuan harus dari depan, walaupun itu buang air besar. Iya, Brahma. Jadi nggak boleh cebok dari belakang, nggak boleh. Kenapa? Coba di logika, kenapa? Karena lubangnya berdekatan. Kalau kita cebok dari belakang, maka kotoran-kotoran dari anus yang harusnya dikeluarkan dibuang, dia bisa masuk ke dalam lubang vagina, dia bisa masuk ke dalam lubang pipis, sehingga menyebabkan penumpukan infeksi saluran kemih. Makanya kalau cebok buang air besar, perempuan harus dari depan. Ningkong pas dari ada tak oleh dari budi. Oke, next Mbak. Langsung ke next. Oke, next. Back. Oke. Sekarang infeksi menular. Yang di belakang jangan pingsan dulu, tenang. Konten kita ini 18+ ya. Tapi ini ilmu. Ada yang pengen jadi dokter nggak di belakang? Ini cuma gambar loh. Nanti kalau pengen jadi dokter beneran, pegang beneran. Loh, kamu kira saya belajar dari mana penis laki-laki? Saya hafal seluruh anatomi tubuh laki-laki, hafal dari mana kalau bukan pegang? Belum menikah saya sudah hafal seluruh anatomi tubuh laki-laki. Ini selingan ya. Dulu saya selesai mondok seperti kalian ini. Huru mare mondok saya kuliah kedokteran. Bener-bener tak tahu nyaman orang mondok, saya bener-bener tak apa pacaran, tak kenal kalalake, tak apa, bener-bener polos lah keluaran dari pondok. Ngafal lagi Quran malolo saya bilang mondok. Aku kuliah di kedokteran di Hang Tua di Surabaya. Ospek pertama kali Prodam Maba, penerimaan mahasiswa baru kedokteran. Kita itu disuruh dihadapkan pada satu mayat. Mayatnya itu sebadan, bukan dipotong-potong, bukan kadaver. Kita menyebutnya kadaver, bukan mayat ya. Kadaver ini mayat yang sudah dibekukan dengan formalin. Jadi kadavernya itu satu tubuh sempurna, tidur di depan, dan kita disuruh menunjuk. Jadi kalau perempuan suruh menunjuk, kalau perempuan dikasih mayat laki-laki, kalau laki-laki dikasih mayat perempuan. Yang mana penis, yang mana gland penis, yang mana ini. Jadi suruh tunjuk satu-satu. Kita sudah belajar sebelumnya karena memang udah dikasih tahu harus gini. Ya mau nggak mau ya geter itu. Saya belum menikah tapi saya sudah tahu rasanya pegang penis itu. Karena memang saya belajar, niat saya benar-benar untuk mencari ilmu. Belajar, saya emang benar-benar belajar. Tapi setelah itu, setelah ospek itu pertama kalinya itu, saya nangis di pojokan nelpon Buya saya. Nangis, takut susah. Benar-benar Buya. Nangis-nangis saya di pojokan. Aku marina kupler lalaki. Saya Buya, saya kayak busro akhlo dalam telepon. Bayi tak apa ceknya mana niat nyari ilmu. Saya kalau tidak hafal seluruh anatomi tubuh laki-laki, saya nggak tahu caranya memasukkan kateter pada laki-laki. Tiki apa masuk kelong ngalopot tiki. Jadi semua itu ada ilmunya masing-masing. Jadi memang seperti itu maksud saya. Jadi adik-adik ini mindsetnya ini harus terbuka. Jangan dunia itu tidak hanya di Lenteng, tidak hanya di Sumeneb, tidak hanya di Indonesia.
Ilmu itu luas sekali, mindset kalian itu terbukalah. Kalian harus berani bercita-cita setinggi mungkin. Saya santri tapi saya akan menjadi dokter. Saya santri tapi saya akan menjadi pengacara. Saya santri tapi saya akan jadi bupati. Saya santri tapi saya akan jadi presiden. Harus seperti itu cita-citanya. Jadi jangan sedikit-sedikit tabu, sedikit-sedikit takok, sedikit-sedikit, jangan seperti itu. Kita belajar bismillah yuk. Jadi macam-macam infeksi ini kelewatan Mbak. Lagi. Oke. Jadi infeksi pada saluran reproduksi itu ada dua. Satu, ditularkan melalui hubungan seksual. Dua, ditularkan tidak melalui hubungan seksual. Yang pertama sekarang kita akan bahas infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang pertama ada gonore. Gonore itu kencing nanah. Gejalanya pada laki-laki itu akan keluar cairan berwarna putih, kental, kenyal, kuning sampai putih seperti nanah, tapi keluar dari tempat pipisnya. Nah, jadi pipis nanah kalau orang umum menyebutnya biasanya pipis nanah, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Tapi pada perempuan seringkali gonore itu nggak ada gejalanya karena disangkanya putihnya itu disangkanya seringkali disangka kayak keputihan biasa. Jadi biasanya taunya itu ketika ada pemeriksaan dalam, pemeriksaan IVA tes, sadanis di puskesmas, itu biasanya baru tahu setelah itu. Kemudian sifilis. Sifilis ini seperti ada luka atau koreng, tahu koreng ya? Ya. Luka atau koreng tapi pada alat kelamin, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Bisa satu, bisa dua, bulat ataupun lonjong. Kemudian khasnya kalau dipencet itu tidak sakit. Kalian pernah kena koreng nggak tangannya? Nah, mana tekuk sakit? Nah, kalau sifilis ini korengnya itu ada pada alat kelamin, kalau dipencet itu mati rasa, enggak sakit. Khas itu ya. Kemudian herpes. Herpes ini lentingan-lentingan, bukan koreng ya. Kalau koreng itu 1, 2, 3 bunder-bunder gitu. Kalau ini lentingan, tahu karapa Mbak Naya? Nah, persis seperti itu. Karapa, tapi pada genital, pada alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ini kebalikannya dari sifilis. Yang ini sakit banget, sangat-sangat nyeri, lentingannya berkelompok, berwarna merah, nyeri, panas sampai ke tulang. Pokoknya orang kalau kena herpes ini pada alat kelaminnya tak bisa tidur, ngeborok ke temora kemi, sakit tak nyaman sekali. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Karapa herpes ini ada dua, herpes genital sama herpes zoster. Herpes zoster itu adalah karapa yang sering kita sebut ya, sering anak pondok kena ya, biasanya kena di perutnya, di kepalanya, di mukanya, di tangan, di kaki. Itu namanya herpes zoster. Itu bukan karena penyakit menular seksual, beda, virusnya beda. Oke? Kalau ini tadi yang saya bahas herpes genital, murni karena penyakit menular seksual. Tapi kalau herpes zoster itu murni karena daya tahan tubuhnya lemah, kemudian temannya ada yang kena, ketularan, kena juga. Nah, makanya biasanya kalau ada temannya situng kening karapa, musuh bunyaina biasanya apa male apa? Male tak nolare ka kancana. Karena kalau ada temannya yang daya tahan tubuhnya itu rendah, akan tertular juga. Men orang kona, orang tisa biasanya ngocak, ayah rekening karapa, balen itu anu na orang mangan, gitu ya. Itu mitos, itu hoax ya. Itu mitos. Jadi herpes zoster itu karena daya tahan tubuh itu virus, ya, itu virus. Jadi menyerang daya tahan tubuh, menyerang dermatom syaraf. Jadi kalau herpes zoster karapa?
kalau yang kena kanan pasti kanan toh, nggak mungkin kirinya kena. Misalnya pipinya kena kanan, pasti bokongnya yang kanan, pahanya yang kanan juga, tangannya kanan. Nggak mungkin tangannya kena kanan terus bokongnya sekacer, nggak mungkin. Itu pasti beda penyakit. Karena itu hanya menyerang dermatom syaraf. Dermatom syaraf itu berjalan bersisian dan nyerinya sampai ke tulang karena memang menyerang syaraf. Kadang lukanya sudah sembuh tapi sakitnya masih ada. Iya, karena menyerang syarafnya bukan menyerang kulitnya. Itulah herpes zoster atau kita sebut karapa. Bedakan dengan herpes genital. Kalau ini bukan karena daya tahan tubuh, kalau ini jelas karena hubungan menular seksual. Next Mbak, ini gambarnya ya. Ini penis laki-laki, dia keluar kencing nanah nih ya. Nih kena kencing nanah, ini perempuan. Ini dilakukan pemeriksaan IVA. IVA itu pemeriksaan IVA sadanis yang ada di puskesmas. Nah, ada ya di puskesmas kan biasanya ada, kalau kader-kader biasanya tahu. Jadi ketika diperiksa, diambil hapusannya, ternyata kok banyak sekali keputihannya. Dilihat di tes ternyata positif gonore. Kemudian sifilis seperti koreng ya, bunder-bunder kayak gitu, 1, 2, 3 ini perempuan ini. Merah-merah ini bunder-bunder ini laki-laki. Herpes genital, lentingannya berkelompok engak karapa tapi di genital. Ini takerboro, senyamana vargina, ini takerboro, merah, kemerahan, merah ya. Ini laki-laki juga. Ini nggak jelas ini. Next Mbak. Kemudian ada lagi yang terakhir ini kondiloma acuminata. Ini juga masih penyakit menular seksual yang dihubungkan karena hubungan seksual ya. Kondiloma acuminata, kalian tahu jengger ayam semira? Itu seperti jengger ayam tapi ada di alat kelamin. Jadi seperti kutil, tahu kutil ya? Seperti kutil banyak, dia tumbuh di alat kelamin, engak butombu. Next Mbak. Nah ini dia engak butombu tapi dia di penis, tapi dia di vagina. Lihat ini kayak butombu. Namanya kondiloma acuminata. Kalau ini apa? Konjungtivitis chlamydiosis, konjungtivitis gonore. Kenapa kok pada bayi? Kok bisa ya? Padahal penyakit menular seksual, penyakit yang hanya ditularkan melalui hubungan. Kok bisa menular pada bayi? Gimana caranya? Padahal bayi kan nggak mungkin berhubungan seksual. Betul, pada waktu hamil. Pada waktu hamil ibunya itu tidak terdeteksi. Ibunya sudah sakit karena kan kadangkala beberapa penyakit menular seksual pada perempuan itu tidak bergejala, Bu. Taunya ketika hamil anaknya keluar kayak gini nih anaknya nih, sampai bisa terjadi kebutaan pada bayinya. Ini lihat bayinya nih, gonore, kasihan matanya sampai buta kayak gini, terjadi kecacatan pada matanya ya. Itu karena konjungtivitis, karena gonore, karena penyakit gonore, penyakit yang disebabkan karena hubungan seksual. Yang salah padahal ayah sama ibunya, tapi yang kena anaknya, kasihan ya. Cara pencegahannya gimana sih biar kita tidak terkena penyakit menular seksual? 1, carilah pasangan atau menikahlah dengan pasangan yang jelas alim, soleh, karakternya mumpuni, yang takut kepada Tuhannya. 1. Karena laki-laki atau perempuan yang takut kepada Tuhannya, dia juga akan setia. Nomor 2, carilah pasangan yang setia. Itu nomor 2. 1, yang takut kepada Tuhannya. 2, carilah pasangan yang setia. Nomor 3, tidak berganti pasangan.
jikalaupun harus, ini sebenarnya tidak harus diungkapkan di pondok ya, tapi ini karena ilmu saya ungkapkan, pakailah kondom untuk menjaga, jika harus, saya bilang kayak gitu ya, jika harus berganti pasangan, pakailah kondom untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Jadi adik-adik ini paham nggak sih maksudnya gimana sih hubungan menular seksual itu? Kalau kalian menikah sama suaminya berdua, sama-sama setia, ya Apolong Tedung akan merek kedua on, sama-sama setia, betul? Bisa nggak kena penyakit? Ya nggak bisa. Mau dapat penyakit dari mana? Cek berak Apolong Tedung berak kedua on, setia suami dan istri. Tapi kalau suaminya suka jajan di warung, suaminya kerja nun jauh di sana, 3 bulan tidak pulang, tidak bertemu istrinya, rindu bergejolak. Lalu apa yang dilakukan? Oh, makan ote-ote pinggir jalan, main ke warung, main sama pekerja seks komersial, cari wanita tunasusila, cari pelacur, cari PSK. Akhirnya suaminya pulang, ketemu sama istrinya, Apolong Tedung Mosobinina. Istrinya ketularan nggak? Ketularan dong, padahal istrinya setia ya. Tapi jangan salahkan suaminya aja, bisa jadi istrinya juga yang suka jajan. Saya harus bilang gini karena di sini ada bapak muslimin, di sini tidak muslimat semua soalnya. Jadi kayak gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya pasangannya 4 gimana? Misalnya istrinya 4, nggak apa-apa kan? Boleh dalam Islam, jangan boleh, nggak apa-apa. Suaminya 1, istrinya 4, sama-sama setia nih, nggak kemana-mana. Istrinya sholihah, fatayat, muslimat, berpribadi luhur, setia, lagu nagana, terampil, jujur, setia, berpribadi luhur, fatayat, tahatul ulama. 4 istrinya ini setia nih, suaminya juga setia. Kira-kira gimana? Bisa nggak terjadi penularan seksual? Ya nggak bisa lah, kan cuma itu aja. Sama suaminya berlima Apolong Tedung, ada boleh? Maksudnya muternya, circle-nya di situ-situ saja kan? Berlima, aman, nggak masalah, boleh. Silakan. Istrinya 4, asalkan semua 4 itu setia. Beda lagi, istrinya 4 tapi ternyata bini nasi nomor telok, lebur amain ke tetangga lebur kia main denjer budi namanya. Nah itu. Jadi pasangan yang setia itu sangat mempengaruhi tingkat penularan penyakit infeksi menular seksual. Jadi saran saya kepada adik-adik yang di belakang, jangan pernah melakukan hubungan seksual tanpa dilandasi pernikahan. Ingat ya, ini dengarkan ibu-ibu yang ada di depan ini. Bu, cinta bisa ngasih kenyang nggak? Kenyang nggak makan cinta? Bahagia nggak makan cinta? Jangan dengarkan orang lain, dengarkan ibu-ibu yang sudah berpengalaman ini. Cinta itu hanya 2 bulan 3 bulan pernikahan, betul? Sisanya apa? Komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, saling memaklumi, mau mengerti satu sama lain. Cinta nah yabi terabas. Jadi jangan menggadaikan kehormatan diri kalian hanya karena atas nama cinta. Parcoma rogi mon lalake nak mari Apolong Tedung musuh bebini tadek bekasa. Mungkin apa benten?
Tidak ada bekasnya untuk mereka. Biasa aja. Mon bibini para bena elang. Habis harga diri, kehormatan diri kalian habis. Jadi ingat ini, tanamkan ini di otak kalian, di alam bawah sadar kalian sedalam-dalamnya. Jangan pernah gadaikan kehormatan diri kalian pada laki-laki hanya atas dasar nama cinta. Sorontar kapakna ngibo mahar, sorontar kapakna akabin. Itu baru laki-laki yang gentleman itu. Next mak. Oke, kemudian kita bahas sekarang macam-macam infeksi saluran reproduksi. Kalau yang tadi, penyakit yang tadi Bu Dokter jelaskan itu murni karena hubungan menular seksual. Jadi kalau orang yang nggak pernah berhubungan seksual, ya nggak mungkin kena itu. Tapi kalau yang ini penyakit yang bisa kena siapa saja, bahkan perawan juga bisa. Karena penyakit ini tidak disebabkan karena penyakit menular seksual. Penyakit ini ada candidiasis vaginalis, ada trichomoniasis, ada vaginosis bakterial. Ini tapi intinya semuanya sama, walaupun penyebabnya berbeda. Tiga ini penyebabnya berbeda, tapi sama keluarnya, sama-sama keputihan. Keputihannya tidak normal, warnanya kuning, hijau, gatal, bahkan sampai berdarah. Meskipun anunya berbeda, penyebabnya, etiologinya berbeda, tapi keluarnya sama, keputihan. Next mbak, boleh diminta kok abis ini, silahkan. Nah ini ya, keputihan, tek nih, semua intinya sama, meskipun penyebabnya berbeda. Kalau dilihat secara mikroskop, nah ini, lihat ini, ada banyak kumannya yang jalan, hidup ini bu. Sampean kalau dilihat di lapangan mikroskop, itu diambil hapusan sedikit yang namanya keputihannya, itu ada yang berjalan-jalan di situ, banyak flora dan fauna, banyak faunanya di situ ya, berjalan-jalan. Itu yang bikin gatel siang malam, garuk-garuk terus. Itu dia yang menyebabkan gatal. Lihat ini hidup mereka hidup menumpang di vagina kita. Bayangkan itu, parasit itu mereka menumpang. Coba bayangkan. Makanya ternyata tiap malam gotel tak kerepan di moso minyak kaju pote bakun. Ini nggak bisa ya, nggak bisa cuma diobati dengan resik V atau apa tadi, siri ya, berendam setahun sini nggak bisa, harus pakai obat ya. Obatnya apa? Ke puskesmas. Nanti obatnya apa? Nanti diperiksa dulu sama dokternya. Ini harus pakai antibiotik, antibiotiknya jenis tertentu. Nanti yang ngobati nanti dokternya ya. Oke, next mbak. Sudah itu aja next ke stunting sedikit. Habis ini langsung tanya jawab kita. Back kembali. Ada kan di situ? Iya. No, back kembali. Tutup. Closing. Oke. Oke, kita bahas ini sedikit ya. Sedikit aja, 5 menit. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak yang disebabkan karena asupan gizinya kurang. Dan itu tidak berlangsung secara 1 bulan atau 2 bulan, enggak, bertahun-tahun. Berapa tahun pertama yang harus kita perhatikan agar anak kita nggak kena stunting? Ini sebenarnya paling penting untuk ibu-ibu ini, yaitu sejak hamil sampai usia anak 5 tahun. Oke? Sejak hamil sampai usia anak 5 tahun. Jadi pastikan selama Anda hamil, adik-adik ya di belakang nanti kalau hamil perhatikan, selama Anda hamil jangan hanya memikirkan diri sendiri,
engkau tak nyaman ngakan ngota tak ngakan makan es krim melelok. Kan ada yang egois seperti itu ya. Engkau tak ngakan engkau ngotaan sak nyaman tanpa kurus. Menurut saya itu adalah seorang ibu yang tidak siap menjadi ibu. Dia wanita yang tidak siap menjadi ibu karena dia tidak memikirkan orang lain yang menumpang di tubuhnya. Dia hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri, tak nyare jalan. Ia tak nyaman ngakan nasi bungkonan ntar kata tangga nang ngampong. Tak nyaman ngakan tetangga nang meleh bakso luar nyare jalan. Pokoknya bermacara nasi ngaka. Sengakana karena kita kalau sudah menjadi seorang ibu kita sudah harus selesai dengan diri sendiri. Selesai ambisi ibu-ibu itu sudah selesai. Waktunya kita adalah untuk anak kita. Ini adalah quote yang selalu saya pertahankan sebagai seorang ibu. Ketika kita menjadi seorang ibu, kita sudah harus selesai dengan diri sendiri. Kita sudah memaafkan kesalahan diri, kita sudah berdamai dengan masa lalu, kita sudah tidak punya ambisi-ambisi yang menghilangkan prioritas. Prioritas hanya tinggal anak kita. Sudah selesai dengan diri sendiri, sudah selesai kita. Jadi pastikan ketika hamil kita minum vitamin, makan saja tidak cukup. Ibu hamil wajib minum vitamin suplemen yang diberikan oleh bidan atau dokter di klinik terdekat atau di puskesmasnya, wajib gitu ya. Kemudian stunting itu tandanya banyak, tapi paling khas stunting itu ditandai dengan badan anaknya itu kotet, pendek, tidak usah menyebutkan orang karena belum tentu loh temanmu yang kecil itu stunting. Bisa jadi ayah sama ibunya memang kecil, jadi memang genetiknya perawaannya kecil. Jangan seperti itu. Jadi stunting itu ditandai dengan panjang tinggi badan anaknya itu tidak sesuai dengan anak seusianya. Kemudian kecerdasannya biasanya tidak maksimal. Kemudian next mbak. Oke, penyebabnya ini ya, kurangnya asupan gizi yang diterima selama bertahun-tahun, mulai dari sejak janin sampai usia 5 tahun. Next. Nah ini dampaknya, ini bisa tahu gampang sakit anaknya, fungsi-fungsi tubuhnya nggak seimbang, kemampuan kognitif, ini maksudnya kemampuan daya ingat, kemampuan memahami secara kritisnya berkurang, kemudian mengakibatkan kerugian ekonomi. Maksudnya gimana? Waduh saya pendek nih padahal cita-cita pengen jadi pramugari, nggak bisa dong. Waduh saya pendek nih padahal saya pengen jadi polisi, nggak bisa dong. Pendeknya panjangnya kurang ya, tingginya kurang. Kan ada standarnya buat jadi polisi, buat jadi tentara, buat jadi pramugari misalnya. Kemudian saat tua berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Contohnya apa? Kencing manis, diabetes, kolesterol, hipertensi, asam urat. Kemudian postur tubuh tak maksimal saat dewasa, yaitu tadi kotet. Next. Nah ini tadi usia sampai 25 tahun, 0 sampai 25 tahun. Otak anak itu sebenarnya berkembang pesat sejak dalam kandungan. Kemudian juga usia 0 sampai 5 tahun, golden age. Nah ini kita lihat sel saraf otaknya. Normalnya itu akan begini ya, dia akan bercabang. Cabangnya tiap sel neuron, cabangnya itu akan sangat berkembang dengan baik. Tapi kalau anak-anak yang stunting, kekurangan gizi secara kronis, dia itu akan blocking. Jadi berkembangnya itu terbatas. Jadi kayak keblok gitu. Dia nggak berkembang secara maksimal. Padahal harusnya dia bisa, kemampuan kognitifnya bisa 100%, cuma 70%. Cuma 60%. Next mbak. Ini lihat juga nih perkembangan otaknya. Jadi kalau secara fisik anak stunting misalnya kurang gizi nih, anaknya misalnya umurnya sekarang 1 tahun, jelas anaknya ini stunting, udah kelihatan
diperiksa ke posyandu, tingginya kurang, beratnya kurang, anaknya kekurangan gizi kronis, anaknya kurus banget, udah jelas stunting, udah jelas lah, tingginya nggak sesuai dengan usianya dan lain sebagainya. Fisiknya bisa diperbaiki, dikasih minum, dikasih vitamin, dikasih beberapa suplemen dari dokter spesialis anak, susu untuk menunjang anak-anak yang kebutuhan gizi kronis. Bisa jadi gendut lagi anaknya, jadi sehat. Tapi fisiknya, otaknya sudah nggak bisa diperbaiki. Fisiknya bisa diperbaiki nih, tapi otaknya nggak bisa. Jadi pastikan anak kita jangan sampai stunting, karena kalau udah stunting otaknya udah nggak bisa diperbaiki. Nanti nggak maksud saya? Kalau fisiknya bisa diperbaiki, kurus nih, anaknya jadi sehat, jadi gendut, tapi kecerdasannya ya segitu, sudah nggak bisa diperbaiki lagi, segitu sudah. Next, Mbak. Next. Jadi gimana cara tahu anak stunting atau enggak? Dari apa? Dari tinggi dan berat badan, diperiksa di posyandu ya. Jadi pastikan teman-teman Fatayat nih, kalau di rumahnya ada punya anak balita, ponakan, kompoi, jangan lupa setiap bulan periksa ke posyandu, dibawa buku yang pink itu untuk diperiksa apakah berat badannya dan tinggi badannya ini sesuai dengan usianya. Next, Mbak. Terus lagi. Ini dia. Jadi makanannya pastikan, ini yang sering saya kasih tahu sama ibu-ibu. Bu, yang paling sering ini nomor 1, gimana biar anak nggak stunting? 1, ibunya ketika hamil pastikan makan ibunya bergizi, oke? Ibunya tidak anemia, jadi ibunya mengonsumsi suplemen selama kehamilan terus menerus. Selama selesai persalinan, ibunya juga mengonsumsi suplemen zat besi agar tidak anemia. Dan ibunya juga selama menyusui harus makannya bergizi. Jadi ini juga tergantung dari ibunya. Dan anak disusui ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian diteruskan hingga 2 tahun. Anak secara penelitian, secara jurnal penelitian, anak yang menyusu pada ibunya sampai 2 tahun jarang sekali akan terjadi stunting. Tapi kalau anak tidak menyusu pada ibunya, misalnya pakai sufor, itu sering anak terjadi stunting. Bahkan kalau di desa-desa, mohon maaf, kadangkala tak beri sufor leka, kena beri aing kula. Ini bahkan bukan hanya stunting, anaknya bahkan resiko terkena diabetes. Bener, nanti anaknya umur 15 tahun, 10 tahun diabetes. Coba kasihan nggak? Karena dari kecil dikasih air gula terus. Padahal anak itu ada batas konsumsi gula per harinya. Jangan gampang-gampang kita sebagai ibu tuh ngasih permen, es krim, jajan, ciki-ciki, padahal makanan yang kita masak di rumah aja sudah ada gulanya kan. Kita tambahi manisan, kita tambahi ciki, kita tambahi es krim. Berapa banyak gula yang dikonsumsi anak kita? Bayangkan itu kalau bertahun-tahun. Kalau anak pengen makan, kasih buah aja, ini nggak apa-apa, belikan buah aja. Kasih kacang, boleh, kacang-kacangan itu boleh, ubi, jagung, nah kasih yang seperti itu, yang organik. Jangan dikasih ciki-ciki atau permen-permen dan lain sebagainya. Kalau mau dikasih seminggu sekali, seminggu 2 kali itu masih oke lah. Kalau setiap hari anak kita jajannya gula terus, nanti umur 30 tahun kencing manis, kan kasihan. Jadi makannya, dan yang harus diperhatikan lagi setelah menyusui, MPASI. MPASI-nya harus seimbang. MPASI dimulai saat usia 6 bulan, 6 tahun, 6 bulan. MPASI-nya harus seimbang. Cek kadang malah napak nama lolo saya beri enos.
anak na berak nase musuh marongki bila setek pentera anak gini anak na berak seru makan tahu marongki nase apa nak bodoh nosa bodoh cekalan na lempopak na sehat bergizi anak na bakun ring-ring ros-keros. Justru itu harus dibalik bu, tahu tempenya kasih bapaknya biar gak kolesterol. Enos, odong, cekalan, pentong, ayam, daging, blender kasih ke anaknya, campur sama buburnya boleh. Boleh anak saya dikasih udang, boleh, kenapa enggak? Boleh anak saya dikasih cumi, boleh. Boleh anak saya dikasih kepiting, boleh, asal anaknya tidak punya riwayat alergi. Coba gelu, kalau saya punya anak kecil di rumah saya coba, oh beda kopeteng, ibu tulang sama saya, gatel nggak etengku, nggak gatel, itu terus tulang tapi. Odong, saya makan udang, biasanya saya seleksinya itu pada saat saya menyusui. Jadi pada saat 6 bulan pertama saya seleksinya di situ. Sengakan saya odong babenya, sesuai anak. Nyaman tak gatel, tak merah-merah, tak bengkak, nggak apa. Kita terus teka MPAS itu odong biasa. Jadi saya proses seleksinya biasanya pada saat saya menyusui, kayak gitu. Nanti MPASI juga bisa dicoba lah. Coba udang, coba cumi-cumi. Kalau tidak ada apa tadi namanya? Alergi, silahkan, boleh. Anak kita butuh protein sebanyak mungkin. Jangan hanya nasinya diperbanyak, cukup nasabiki tahu maloloni ser kena. Ibu-ibu itu harus punya blender menurut saya di rumah. Jadi ikan-ikan apapun itu blender, kasih anaknya. Gimana anak kita mau sehat kalau makannya cuma tahu, tempe, telur setiap hari tak mare-mare. Satia telur kuring lekune gelal lekuna boleh beremah tak mare-mare telur siang malam. Harus ada variasi makanan agar bergizi ya. Jadi ini seperti ini, ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa saja? Nasi, terus kentang, betul, umbi-umbian, terus gandum, betul, terus yang sering kita makan, jagung, betul. Ada lagi yang sering kita makan, sering lupa, kacang, bukan, tepung, korket, ote. Saya kan bilang yang sering kita makan keropok itu kan dari tepung semua, itu karbohidrat. Jadi mie itu dari tepung ya, jangan makan mie sama nasi, itu sama-sama karbo, nggak ada gizinya. Kalau Indonesia itu nasi sama mie nggak ada gizinya, sama-sama karbohidrat itu. Kalau ada telurnya masih mending saya. Oke, nomor 1 harus ada karbohidrat, itu tadi ya macamnya ya. Karbohidratnya nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau sudah ada tepung misalnya, sudah ada jagung ya nggak usah dikasih nasi gitu ya. Kemudian sayur, serat ini isinya vitamin dan mineral. Sayur banyak, semangka, lengkeng, apa tadi? Kates, apel, pao, duren, apa aja? Pokoknya buah. Terus protein nabati dan protein hewani. Protein nabati kacang-kacangan, tahu dan
tempe. Protein hewani, daging, ikan, ayam, cumi, seafood, telur, semuanya boleh. Anak-anak kita jauh lebih banyak butuh protein daripada karbohidrat. Halo. Masjid ini kayaknya deh. Oh. Jadi kayak gitu ya. Jadi pastikan anak-anak kita itu jauh lebih banyak. Saya jujur, saya sendiri. Anak saya kalau lagi GTM, gerakan 10 tidak mau makan. Enggak saya kasih nasi, saya kasih ikan. Tok, kamu maunya makan apa? Maunya cuma ayam, ya sudah makan ayam, itu makan. Daripada kamu makan sama sekali, betul? Nggak mau nasi, nggak apa-apa. Nggak mau nasi, maunya kentang goreng juga. Mereka sama aja isinya. Ya udah kentang goreng, nasi ayam di pinggirnya. Bahkan setiap ibu yang ada di rumah ini ya, saya selalu bilang wajib sama ibu mempunyai yang namanya Pak kasih imbot. Wajib ya ibu-ibu di rumah itu punya yang namanya abon. Abon itu adalah senjata penyelamat tiap ibu menurut saya. Jadi beli daging nih misalnya 2 kilo, terus dibumbuin peceti abon. Itu selalu sama saya. Kadang dia nggak mau dimakan sama nasinya, dia lihat sambil lihat TV. Ini nyemilnya nyemil abon. Jadi bukan nyemil ciki, nyemilnya nyemil daging. Mau abon ikan, tapi saya sarankan abon daging ya. Daging itu daging sapi atau kambing, itu saya sarankan itu. Jangan ayam lah kalau bisa, daging kalau saran saya. Karena itu benar-benar akan mempengaruhi daya tahan tubuh anak kita. Dan itu bisa mencakupi kebutuhan nutrisi protein anak-anak kita. Pokoknya gimana lagi, saya tahu lah gimana stresnya ibu-ibu mon anak ini tak ada anganga. Bener ya, kadang stres banget. Jadi memang setiap ibu itu harus pintar bagaimana caranya mencari cara bervariasi agar anak ini mau makan. Lah model lah apa menunya atau variasinya, warnanya. Misalnya nasinya dikasih pewarna makanan warna pink, dibudinnya kan enggak kan. Nah, dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Setelah ini sebelum kita tutup akan ada sesi tanya jawab sebentar ya. Nanti akan dipandu oleh Mbak Nur Hakimah sebagai moderator kita pada sore kali ini. Saya Dr. Firzanida Busro, mohon maaf atas segala luput, salah, khilaf dan lupa. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan edukasi, memberikan wawasan baru dan semangat untuk adik-adik untuk tambah belajar lebih baik lagi, untuk tambah menggapai cita-cita lebih semangat lagi. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.